Sebelum kita mulai kisahnya, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja asal kalian yang menonton video ini. Klik tombol like dan subscribe agar Neng Ana Bercerita dapat terus mempersembahkan kisah-kisah inspiratif lainnya. 3 kali dentuman palu hakim memecah keheningan ruang sidang. Suaranya menggema, menusuk sanubari Lestari, meruntuhkan seluruh sisa harapan yang ia genggam. Setiap ketukan seolah menancapkan paku terakhir pada peti mati kehidupannya yang telah usai. Meskipun mengenakan busana sutra biru nan mewah, tubuh Lestari bergidik hebat, bukan karena hawa dingin pendingin ruangan, melainkan akibat vonis beku yang baru saja diucapkan hakim senior di hadapannya. Pernikahannya dengan Ardi resmi berakhir. Lebih menyakitkan lagi, hak asuh Kirana, putri tunggal mereka yang baru berusia 5 tahun, sepenuhnya jatuh ke tangan Ardi. Dalihnya, Lestari dinilai tidak memiliki kestabilan emosional untuk mengasuh anak. Ardi, mantan suami Lestari, tersenyum tipis, nyaris tak terlihat, dari seberang ruangan. Pria yang dulunya berjanji akan menjaga Lestari seumur hidup itu, kini memandangnya dengan kilatan kemenangan yang kejam. Di sampingnya, seorang wanita muda bergaun merah menyala membalas tatapan Lestari dengan cibiran. Lestari sangat mengenal wanita itu. Ia adalah satu dari deretan perempuan yang mengisi kesepian malam Ardi, sementara Lestari menanti di rumah. Tuduhan ketidakstabilan emosi itu adalah bualan semata. Mereka memanipulasi kenyataan, menjadikan luapan tangis dan kemarahan Lestari saat ia mendapati bukti perselingkuhan Ardi sebagai senjata untuk menyerangnya di pengadilan. Pengacara Ardi yang mahal dengan lihai menggambarkan Lestari sebagai perempuan histeris dan irasional, sementara Ardi dipoles sebagai suami yang sabar dan korban keadaan. Pengadilan pun termakan semua dusta itu. Hati Lestari terasa remuk. Ia menoleh ke belakang, ke deretan kursi tempat Kirana duduk bersama pengasuh bayaran Ardi. Mata polos putrinya menatapnya penuh kebingungan. Lestari berusaha tersenyum, senyum paling meyakinkan yang bisa ia paksakan, namun yang keluar hanyalah getaran samar di bibirnya. Ketika sidang ditutup, Ardi berlalu begitu saja, tak sedikit pun menoleh. Ia hanya membisikkan kata-kata dingin, "Semuanya sudah berakhir, Lestari, jangan membuat kekacauan." Kekacauan, seolah kehancuran seluruh hidupnya hanyalah gangguan kecil bagi pria itu. 2 petugas keamanan mendekat, sopan namun tegas. Pengacara Ardi menyerahkan amplop coklat berisi salinan putusan pengadilan dan surat pemberitahuan bahwa Lestari harus meninggalkan kediaman utama paling lambat sore itu. Seluruh aset, meliputi rumah, mobil, dan rekening bank bersama, telah dibekukan serta dialihkan atas nama Ardi. Ini semua berdasarkan perjanjian pranikah yang dulu Lestari tanda tangani dengan polosnya, tanpa memahami setiap detailnya. Ardi telah merencanakan segalanya sejak lama. Perjalanan menuju rumah terasa bagai mimpi buruk. Bukan, ini bukan pulang. Lestari mengoreksi dalam hati. Ia hanya menumpang mobil pengacaranya untuk mengambil barang-barang pribadi. Rumah megah yang pernah menjadi istananya kini terasa seperti monumen kegagalan dirinya. Para pelayan yang biasa menyambutnya dengan hormat kini menunduk, tak berani menatap matanya. Ia hanya diberi waktu 30 menit. Dengan langkah gontai, ia menaiki tangga marmer menuju kamarnya. Lemari pakaian raksasa yang dulu penuh gaun desainer dan as bermerek, hadiah dari Ardi agar ia tampil sempurna di setiap acara sosial, kini terasa seperti tumpukan kostum badut. Ia hanya mengambil 1 koper sedang, memasukkan beberapa setel pakaian sederhana, album foto lama, dan selimut kelinci kesayangan Kirana. Saat Lestari turun, Kirana berlari ke arahnya. "Ibu, mau kemana? Kenapa ibu membawa koper?" tanya gadis kecil itu, suaranya syarat kecemasan. Lestari berlutut, memeluk tubuh mungil itu erat, menghirup aroma sampo bayi dari rambutnya untuk kali terakhir. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah. "Ibu harus pergi sebentar, Nak, hanya sebentar," bisiknya dengan suara tercekat. Ia tak sanggup mengucapkan kebenaran, bagaimana menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa mereka akan dipisahkan, bahwa ayahnya telah merenggutnya. Ardi muncul di ambang pintu, raut wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Waktumu sudah habis," katanya datar, memberi isyarat kepada pengasuh untuk mengambil Kirana. Gadis kecil itu mulai merengek, memegang erat blus ibunya. "Tidak mau, Kirana mau sama ibu," teriaknya.
Hati Lestari hancur lebur. Dengan terpaksa, petugas keamanan memisahkan tangan mungil itu dari bajunya. Lestari hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan putrinya digendong menjauh, terus menjeritkan namanya. Pintu mobil mewah itu tertutup, dan kendaraan itu melaju meninggalkan halaman, membawa pergi satu-satunya alasan Lestari untuk hidup. Lestari jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Isak tangisnya menggema di lobi rumah yang kini terasa hampa dan asing. Tanpa uang, tanpa sanak saudara di ibu kota, dan tanpa arah, hanya satu tempat yang terlintas dalam benaknya. Sebuah tempat yang sudah belasan tahun tak pernah ia injak, Desa Sumberrejo, kampung halamannya, rumah tua warisan almarhumah ibunya, Ibu Widya. Menggunakan sisa uang di dompetnya, ia membeli tiket bis malam termurah. Terminal bis yang hiruk-pikuk dan bising terasa asing, sangat kontras dengan kehidupan mewah yang pernah ia jalani. Ia duduk di kursi keras yang sedikit robek, memeluk kopernya erat. Jendela bis yang kotor memantulkan bayangan wajahnya yang pucat dan bengkak karena tangis. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi memori. Ia teringat saat pertama kali berjumpa Ardi, pengusaha muda yang ambisius dan memikat. Ia terbuai pesonanya, janji-janji manis tentang kehidupan yang indah. Lestari rela meninggalkan karirnya yang baru menanjak demi menjadi istri dan ibu rumah tangga sepenuhnya, seperti yang Ardi inginkan. Dulu ia mengira itu adalah pengorbanan cinta. Kini ia menyadari itu adalah langkah pertama Ardi untuk mengisolasinya, menjadikannya bergantung sepenuhnya agar lebih mudah dihancurkan. Ia teringat kembali nasihat ibunya di masa lalu. Lestari, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada siapapun, bahkan suamimu. Jadilah wanita yang mandiri. Nasihat berharga itu ia abaikan, dibutakan oleh asmara. Bus terus melaju membelah pekatnya malam. Getaran mesin dan dengkuran penumpang lain menjadi melodi pahit keputusasaannya. Ia memejamkan mata, namun bayangan wajah Kirana yang menangis terus menghantuinya. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menghunjam, hingga ia sulit bernapas. Ia telah kehilangan segalanya, suami, harta, rumah, dan yang paling pedih, anaknya. Ardi telah merenggut semuanya tanpa sisa. Setelah perjalanan semalam suntuk yang terasa tak berujung, bus akhirnya berhenti di terminal kecil nan berdebu saat fajar mulai menyingsing. Udara pedesaan yang sejuk terasa aneh di paru-parunya, terbiasa dengan hawa kota ber-AC. Dengan sisa tenaga, ia melangkah menyusuri jalanan yang akrab sejak masa kanak-kanak. Beberapa warga desa menatapnya heran, mungkin mengenali wajahnya, namun ragu melihat penampilannya yang berantakan. Akhirnya ia sampai di depan sebuah rumah panggung kayu yang tampak usang dan tak terawat. Cat putihnya telah banyak mengelupas, memperlihatkan kayu yang mulai lapuk. Halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Inilah rumah tempat ia dibesarkan, yang syarat kenangan hangat akan ibunya. Ia mendorong pagar reot yang berderit nyaring. Dengan tangan gemetar, Lestari memasukkan kunci tua yang selalu ia simpan di dompetnya. Pintu kayu yang berat itu terbuka dengan rintihan panjang, menguak aroma debu, kayu lembab, dan kenangan masa lalu yang menyeruak. Ia melangkah masuk, dan pintu itu tertutup di belakangnya, seolah menelannya ke dalam kegelapan. Koper diletakkan di lantai berdebu. Sinar matahari pagi yang menyusup dari celah jendela menampakkan perabotan tua yang ditutupi kain putih. Semuanya persis seperti saat terakhir ia meninggalkannya, bertahun-tahun lalu ketika ibunya tiada. Sunyi, kosong, dan terlupakan, sama seperti dirinya kini. Lestari bersandar di dinding, tubuhnya merosot ke lantai. Air matanya telah mengering, digantikan kehampaan tanpa bertepi. Habislah sudah hidupku, lirihnya dalam hati. Hari-hari pertama di rumah tua itu berlalu dalam kabut depresi. Lestari hanya terbaring di ranjang lamanya, menatap langit-langit yang retak. Tirai jendela yang usang terus tertutup, menghalangi masuknya cahaya matahari. Keheningan rumah itu begitu pekat, hanya terpecah oleh decut kayu saat ia bergerak atau suara serangga malam. Tak ada lagi tawa Kirana, tak ada lagi langkah pelayan, tak ada lagi denting sendok garpu di meja makan panjang. Hanya kesunyian yang memekakkan telinga, mengingatkannya akan segala yang telah hilang.
Ia tak makan, hanya minum air keran yang terasa sedikit berkarat. Tubuhnya lemas, namun pikirannya terus berputar, mengulang adegan di ruang sidang, wajah puas Ardi, dan jeritan putrinya. Pada hari keempat, rasa lapar yang menusuk akhirnya memaksa Lestari bangkit. Perutnya terasa melilit. Dengan langkah gontai, ia menuju dapur. Kulkas tua itu sudah lama mati dan kosong. Ia membuka lemari-lemari dapur, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Hanya menemukan sebungkus mie instan kedaluarsa dan beberapa kantong teh celup tanpa aroma. Lestari merebus air menggunakan panci tua di atas kompor gas kecil yang untungnya masih berfungsi. Sambil menunggu air mendidih, matanya menyapu sekeliling dapur yang berdebu. Ia melihat celemek bunga milik ibunya tergantung di paku. Tiba-tiba, kenangan muncul. Ibunya berdiri di depan kompor itu, mengajarinya cara membuat nasi goreng, tertawa saat Lestari tak sengaja menumpahkan kecap. Kehangatan kenangan itu kontras dengan dinginnya keputusasaan yang melingkupinya. Setelah memaksakan diri memakan mie instan hambar, sebuah dorongan aneh muncul. Ia tak tahan lagi melihat debu dan kotoran di sekelilingnya. Itu adalah cerminan hidupnya yang berantakan. Ia harus melakukan sesuatu, apa saja, untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang tak tertahankan. Ia memulai dari dapur, mencari lap usang, sabun, dan sikat. Ia mulai menggosok meja, mencuci piring kotor yang tersisa, dan menyapu lantai. Awalnya, gerakannya lambat dan lesu. Namun perlahan, aktivitas fisik itu memberinya sedikit kelegaan. Fokusnya beralih pada noda membandel di lantai, pada debu tebal di atas lemari. Setiap sudut yang berhasil ia bersihkan, memberinya secercah rasa pencapaian yang sudah lama tak ia rasakan. Selama beberapa hari berikutnya, membersihkan rumah menjadi rutinitas Lestari. Dari dapur, ia beralih ke ruang tamu. Membuka semua jendela, ia membiarkan udara segar dan cahaya mentari masuk. Ia menyingkap kain putih penutup perabotan, memukuli sofa tua hingga debu berterbangan seperti asap. Di bawah meja, ia menemukan album foto berisi potret dirinya saat kecil, tersenyum riang di pangkuan ayahnya yang telah lama tiada, dan foto-foto masa remajanya bersama teman sekolah. Di setiap gambar, terselip senyum teduh ibunya. Ibu Widya adalah wanita tangguh dan mandiri, seorang guru SD yang membesarkannya seorang diri setelah suaminya meninggal. Beliau tak pernah mengeluh, selalu menemukan cara agar segalanya terasa cukup. Lestari merasa malu. Ibunya menghadapi kesulitan jauh lebih besar, namun tak pernah menyerah. Sementara dirinya yang terbiasa hidup nyaman langsung hancur saat badai pertama menerpa. Bagian tersulit adalah kamar tidur utama, kamar ibunya. Semuanya masih tertata rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar. Di atas meja rias, bedak dan sisir kayu masih teronggok. Lestari membuka lemari pakaian, menghirup aroma kamper yang khas, bercampur kelembutan wangi baju ibunya. Ia memeluk salah satu daster batik milik ibunya, dan tanpa sadar air matanya kembali menetes. Kali ini bukan tangisan putus asa, melainkan kerinduan yang mendalam. Ia rindu nasihat ibunya, rindu pelukan yang menenangkan. Ia berharap ibunya hadir, memberitahu apa yang harus ia lakukan. Setelah seluruh ruangan utama bersih, hanya tersisa satu tempat, gudang di belakang rumah, sebuah bangunan kayu kecil terpisah. Tempat itu selalu memberinya kesan angker sejak kecil, tempat ibunya menyimpan barang-barang tak terpakai. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu gudang yang macet. Udara pengap dan bau apek langsung menyergap. Sinar matahari dari pintu yang terbuka menampakkan tumpukan perabotan tua rusak, koran menguning, dan jaring laba-laba tebal di setiap sudut. Ini adalah pekerjaan paling kotor. Ia mulai mengeluarkan barang satu persatu, memilah mana yang harus dibuang, mana yang masih bisa diperbaiki. Ada kursi goyang tua dengan anyaman rusak, mesin jahit manual berkarat, dan tumpukan buku pelajaran lama. Ia bekerja tanpa lelah berjam-jam, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Saat hari mulai sore dan tenaganya hampir habis, ia mencapai bagian paling belakang gudang. Di sana berdiri lemari pakaian kayu jati yang sangat besar dan berat. Lemari itu tampak kokoh dan tua, warisan dari neneknya, kata ibunya dulu. Lestari tidak berniat memindahkannya, ia hanya ingin membersihkan debu di sekitarnya. Saat menyapu di belakang lemari, gagang sapunya tak sengaja membentur sisi lemari dengan keras.
Tiba-tiba, ia menyadari kejanggalan. Lemari itu sedikit bergeser akibat benturan. Seharusnya, benda seberat itu tak mudah bergerak. Penasaran, ia mencoba mendorongnya dengan sekuat tenaga. Lemari itu memang bisa digeser, meski sangat berat. Di baliknya, ia melihat sesuatu yang menghentikan langkahnya. Bagian dinding papan di belakang lemari itu berwarna sedikit lebih baru dibanding papan di sekitarnya. Tak ada celah, namun warnanya jelas berbeda. Jantungnya mulai berdebar. Ia mengetuk papan itu dengan buku jarinya. Terdengar suara yang berbeda. Bagian dinding lain terdengar padat, namun bagian ini terdengar sedikit kosong di dalamnya. Rasa lelahnya seketika lenyap, digantikan rasa penasaran yang memuncak. Apa ini? Apa yang ibunya sembunyikan di balik dinding ini? Ia mencoba mencari celah atau pegangan, namun tak ada. Papan itu tertanam sempurna. Lestari kembali ke rumah, mencari perkakas di kotak peralatan tua milik ayahnya, dan menemukan linggis kecil berkarat. Kembali ke gudang, dengan napas tertahan, ia menyelipkan ujung linggis ke sambungan papan yang berbeda warna itu. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil menciptakan celah kecil. Ia terus mencongkel hati-hati, hingga papan itu akhirnya terlepas. Di baliknya, bukan ruang kosong seperti yang ia duga. Matanya membelalak. Tertanam dalam dinding beton, sebuah pintu baja persegi berwarna kelabu, sebuah brankas tua dengan gagang putar di tengahnya, dan deretan angka kombinasi yang sedikit pudar. Selama ini, benda ini ada di sini, tersembunyi di tempat paling tak terduga di rumahnya. Jantungnya berdegup kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia menyentuh permukaan baja yang dingin itu dengan jari-jari gemetar. Apa isinya? Mengapa ibunya menyembunyikan brankas di sini? Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya. Di tengah reruntuhan hidupnya, di gudang tua yang pengap ini, ia baru saja menemukan rahasia. Sebuah rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Lestari menatap brankas baja yang tertanam di dinding itu, seolah berhadapan dengan takdir misterius. Jantungnya masih berdebar kencang, bagai genderang yang memecah keheningan gudang. Selama beberapa menit, ia hanya berdiri, mencoba mencerna apa yang dihadapannya. Sebuah brankas di rumah ibunya yang sederhana, di gudang penuh barang rongsokan, ini tidak masuk akal. Ibunya adalah guru SD yang hidup pas-pasan. Apa yang mungkin ia simpan di dalam benda seaman ini? Perhiasan warisan, surat-surat tanah, atau mungkin hanya kotak kosong peninggalan kakeknya? Harapan dan keraguan bergelut dalam benaknya. Harapan akan sesuatu yang bisa menolongnya, jawaban atas keterpurukannya, dan keraguan bahwa ia hanya akan menemukan kekecewaan lagi, menambah tumpukan kepedihan yang sudah ada. Mengesampingkan keraguannya, Lestari memutuskan untuk mencoba membukanya. Ia berlutut di lantai kotor, membersihkan debu dari gagang putar dan deretan angka kombinasi dari 0 hingga 50. Ia harus memasukkan 3 set angka. Pikiran pertamanya adalah mencoba kombinasi paling jelas, tanggal lahir ibunya, Ibu Widya. Dengan jari gemetar, ia memutar gagang ke kanan, berhenti di angka tanggal lahir ibunya, lalu ke kiri melewati angka itu sekali, berhenti di angka bulan lahirnya. Terakhir, ke kanan, langsung ke 2 digit terakhir tahun kelahirannya. Ia menarik gagang, namun tak ada yang terjadi, pintu tetap terkunci rapat. Ia mencoba lagi dengan urutan berbeda, masih gagal. Frustrasi mulai menjalarinya. Kombinasi apa lagi? Ia mencoba tanggal lahir almarhum ayahnya, gagal. Tanggal pernikahan orang tuanya, gagal. Tahun pembangunan rumah ini, gagal. Bahkan tanggal kematian ayah dan ibunya pun ia coba. Meski terasa morbid, ia sudah kehabisan akal. Setiap kegagalan terasa bagai ejekan. Pintu baja itu seolah menertawakan usahanya yang sia-sia. Keringat membasahi pelipisnya, bercampur debu. Ia duduk bersandar di dinding, menatap brankas itu nanar. Mungkin memang tak seharusnya ia membukanya. Beberapa rahasia mungkin lebih baik tetap terkubur. Matahari mulai condong, cahayanya yang masuk melalui pintu gudang kini berwarna jingga. Ia sudah di sana berjam-jam, rasa lapar kembali menyerang, namun ia mengabaikannya. Keinginannya untuk membuka brankas jauh lebih besar. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir seperti ibunya. Ibunya praktis, namun juga sentimental. Kombinasi apa yang cukup penting untuk diingat, namun tak terlalu jelas bagi orang lain. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas. Saat ia ulang tahun ke-17, ibunya memberinya kalung perak sederhana berliontin hati.
Saat Lestari berterima kasih, ibunya memeluknya erat dan berbisik, "Simpan ini baik-baik, Nak. Kamu adalah harta terbesarku, Lestari. Permata paling berharga yang pernah ibu miliki." Kata-kata itu begitu tulus, penuh cinta, hingga Lestari merasakannya kembali kini. Harta terbesarku. Sebuah ide gila, bisikan dari hati, muncul. Bagaimana jika? Mungkinkah? Rasanya tak mungkin, terlalu sederhana. Tapi, ia tak punya pilihan lain. Dengan sisa harapan terakhir, ia kembali berlutut di depan brankas. Tangannya tak lagi gemetar, digantikan ketenangan aneh. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dengan gerakan mantap, ia memutar gagang ke kanan, berhenti di angka tanggal lahirnya, lalu memutar ke kiri, melewati angka itu sekali, dan berhenti di angka bulan kelahirannya. Terakhir, ia memutar kembali ke kanan, langsung menuju 2 digit terakhir tahun kelahirannya. Ia berhenti sejenak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Perlahan, ia menarik gagang brankas. Terdengar bunyi klik pelan namun sangat jelas, seperti suara tulang patah, disusul serangkaian bunyi mekanis lain dari dalam pintu baja. Jantung Lestari melonjak. Ia menarik gagang itu lebih kuat. Dengan derit panjang memprotes karena lama tak dibuka, pintu brankas yang berat itu bergerak terbuka beberapa senti. Napas Lestari tercekat. Berhasil, pintu itu terbuka. Dengan kedua tangannya, ia menarik pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Bau apek dari udara yang terperangkap bertahun-tahun menyeruak. Bagian dalam brankas tidak terlalu besar, namun isinya tertata sangat rapi. Matanya membelalak, mencoba memahami apa yang ia lihat dalam cahaya senja yang remang-remang. Di bagian atas, ada tumpukan benda persegi terbungkus kain beludru gelap. Penasaran, ia mengambil salah satunya. Bungkusan itu terasa berat. Dengan hati-hati, ia membuka ikatannya. Kain tersingkap dan kilau kuning hangat memantul di matanya, batangan emas murni. Ia mengambil bungkusan lain, isinya sama, ada 5 batang emas seukuran sabun mandi, masing-masing terasa padat dan berat. Lestari meletakkannya di lantai, pikirannya kosong karena syok. Di bawah tumpukan emas, ada beberapa map dokumen terikat rapi. Ia mengambil map pertama, sampulnya bertuliskan sertifikat saham. Ia membukanya, melihat lembaran kertas berharga berlogo perusahaan-perusahaan besar yang sering ia lihat di berita bisnis, semua atas nama Widya. Ibunya, seorang guru, memiliki saham di perusahaan raksasa. Bagaimana mungkin? Map berikutnya terasa lebih tebal, terbuat dari kulit. Ia membukanya, menemukan setumpuk dokumen legal lengkap dengan materai dan tanda tangan. Matanya menyapu baris-baris kalimat perjanjian. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia melihat 2 nama tertera berulang kali, Widya dan Ardi. Ada perjanjian pinjaman modal, surat perjanjian bagi hasil, dan surat-surat lain yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Tapi satu hal yang pasti, ada hubungan bisnis serius antara ibunya dan Ardi, sesuatu yang tak pernah mereka ceritakan padanya. Dan di bagian paling bawah brankas, tergeletak benda yang paling menarik perhatian Lestari. Sebuah buku harian bersampul kulit coklat usang. Buku yang sangat ia kenali, buku harian ibunya. Ia sering melihat ibunya menulis di buku itu setiap malam, namun ibunya selalu bilang itu hanya catatan resep dan pengeluaran sehari-hari. Dengan tangan gemetar, Lestari mengambil buku itu. Rasanya seperti memegang bagian jiwa ibunya yang paling rahasia. Ia duduk di lantai gudang yang kotor, di antara batangan emas dan dokumen-dokumen penting, lalu membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan ibunya yang rapi dan miring memenuhi halaman, tak bertanggal, seolah sengaja ditulis untuk dibaca kapan saja. Untuk putriku tercinta, Lestari, jika kamu membaca ini, berarti ketakutan terbesarku telah menjadi kenyataan. Artinya, pria yang kamu nikahi, Ardi, telah menunjukkan wujud aslinya dan menyakitimu. Aku berdoa setiap malam agar hari ini tak pernah datang, agar aku salah menilainya, dan agar kamu bisa hidup bahagia selamanya. Tapi seorang ibu memiliki firasat, dan firasatku tentangnya tak pernah tenang. Aku menulis ini untuk memberimu kekuatan dan kebenaran. Semua yang ada di dalam brankas ini adalah milikmu, warisanmu yang sesungguhnya.
Emas ini adalah tabungan ayahmu yang aku simpan. Saham-saham itu adalah hasil investasiku diam-diam selama bertahun-tahun. Tapi yang terpenting adalah dokumen-dokumen di dalam map kulit itu. Itu adalah bukti. Saat Ardi datang padamu dengan segala pesonanya, ia hanyalah pemuda ambisius tanpa modal. Ide bisnisnya cemerlang, tapi ia tak punya uang. Ia datang kepadaku, memohon pinjaman untuk memulai usahanya. Ia berjanji di hadapanku, demi cintanya padamu, bahwa itu adalah investasi bersama. Aku memberikan seluruh tabunganku, bahkan menjual 2 bidang tanah warisan kakekmu untuk membantunya. Uang itulah yang menjadi fondasi seluruh kerajaan bisnisnya sekarang. Perjanjian kita ada di dalam dokumen itu. Perjanjian yang ia lupakan atau sengaja ia abaikan. Aku mencoba menagih baik-baik beberapa tahun lalu, tapi ia hanya tertawa dan bilang uang itu sudah ia anggap sebagai hadiah dari mertua. Ia tahu aku tak akan berbuat macam-macam karena aku tak ingin menghancurkan pernikahanmu. Ia menggunakan cintamu padanya sebagai sandera untuk membungkamku. Sejak saat itu, aku tahu pria seperti apa dia. Aku mulai mengumpulkan semua bukti ini, menyimpannya di sini sebagai jaring pengaman untukmu. Gunakan ini, nak. Gunakan semua ini untuk bangkit. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang keadilan. Tentang merebut kembali apa yang menjadi hakmu dan hakku. Jangan biarkan dia menang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu adalah putriku. Darahku mengalir di dalam nadimu. Sekarang berdirilah dan berjuanglah. Lestari menutup buku harian itu. Air mata mengalir di pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan atau keputusasaan. Ini adalah air mata amarah yang membara. Tubuhnya tak lagi gemetar karena dingin atau takut, melainkan oleh gelombang kekuatan baru yang dahsyat. Ibunya tak meninggalkannya tanpa apa-apa. Beliau telah mewariskan sebuah peta, sebuah senjata dan tujuan. Ardi tak hanya mengkhianatinya, ia telah menipu dan merampok ibunya sejak awal. Semua kemewahan yang ia nikmati selama ini dibangun di atas pengorbanan dan air mata ibunya. Malam itu, di dalam gudang yang gelap dan berdebu, Lestari yang lama telah mati. Dari abunya, seorang wanita baru lahir. Seorang wanita dengan tujuan jelas, ia akan membalas kejahatan suaminya dan merebut kembali semua yang telah dicuri darinya sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Lestari tak tidur. Ditemani lampu minyak tua yang ia temukan di dapur, ia duduk di meja makan kayu, membaca buku harian ibunya dari awal hingga akhir. Setiap lembar yang ia balik membuka lapisan baru kebohongan Ardi dan penderitaan tersembunyi ibunya. Ibu Widya menulis detail setiap pertemuannya dengan Ardi, setiap janji yang diucapkan, dan setiap kali ia merasa dibohongi. Tertulis bagaimana ibunya sabar menunggu Ardi memberikan laporan perkembangan investasi mereka, namun Ardi selalu mengelak dengan alasan sibuk atau "jangan khawatir, semua aman di tangan kubu". Beberapa tahun setelah bisnis Ardi meroket, ibunya mencoba meminta sebagian keuntungan yang menjadi haknya untuk biaya renovasi sekolah di desa. Ardi menolaknya halus, mengatakan semua keuntungan harus diputar kembali untuk ekspansi bisnis. Ini untuk masa depan Lestari dan cucu kita nanti, begitu katanya, memanipulasi perasaan seorang ibu. Ibu Widya menulis betapa hatinya sakit bukan karena uang, tapi karena melihat keserakahan di mata menantunya. Ia sadar telah menyerahkan seluruh hartanya pada serigala berbulu domba. Ia memutuskan untuk tidak melawan secara terbuka demi menjaga keutuhan rumah tangga Lestari, namun diam-diam ia mempersiapkan perang. Ia menyewa konsultan keuangan untuk melacak aset perusahaan Ardi yang bersumber dari modal awalnya dan mengumpulkan semua dokumen yang bisa ia temukan. Berangkas itu adalah gudang senjatanya. Saat fajar menyingsing, Lestari menutup buku harian itu. Amarahnya telah mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras dan tajam, sebuah rencana. Ia tak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah pewaris perjuangan ibunya. Langkah pertamanya adalah mengubah warisan itu menjadi modal yang bisa ia gunakan. Ia memasukkan 1 batang emas ke dalam tas kain usang, menyembunyikannya di bawah tumpukan baju. Ia naik bus menuju kota Bandung, tempat yang tak ada seorang pun mengenalnya. Menemukan toko emas yang mau membeli emas batangan tanpa banyak tanya tidaklah mudah. Ia harus masuk ke beberapa toko, merasakan tatapan curiga dari para pemiliknya.
Akhirnya ia menemukan pedagang tua yang lebih tertarik pada kemurnian emas daripada asal-usulnya. Setelah melalui proses pengetesan yang menegangkan, sejumlah besar uang tunai berpindah ke tangannya. Uang sebanyak itu terasa aneh dan berat di dalam tasnya. Ini adalah uang pertamanya, uang hasil jerih payahnya sendiri. Meskipun dengan cara yang tidak biasa, uang itu memberinya pilihan. Ia tak akan kembali ke rumah tua di desa, setidaknya untuk sekarang. Tempat itu adalah tempat untuk menyembuhkan luka, bukan untuk merencanakan perang. Ia membutuhkan markas baru. Kembali ke ibu kota, ia menyewa apartemen kecil di gedung tak mencolok. Apartemen satu kamar yang bersih dan fungsional, sangat kontras dengan rumah mewahnya dulu, namun tempat ini terasa lebih aman. Ini miliknya, dibayar dengan uangnya sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengubah diri. Lestari yang dikenal Ardi adalah wanita rumahan yang lembut. Seleranya dibentuk Ardi, penampilannya selalu bertujuan menyenangkan mata Ardi. Lestari yang Titu harus mati. Ia pergi ke salon kelas atas, bukan yang biasa ia datangi. Dengan keyakinan baru, ia duduk di kursi dan berkata pada penata rambut, "Potong pendek." Beberapa jam kemudian, rambutnya yang panjang tergerai kini berubah menjadi model bob tajam dan modern, membingkai wajahnya dan menonjalkan tulang pipinya. Tatapan matanya di cermin terlihat berbeda, lebih fokus dan berbahaya. Ia menyingkirkan semua gaun sutra dan sepatu hak tinggi yang ia bawa. Ia pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli pakaian baru. Bukan merek mewah yang biasa ia kenakan, melainkan pakaian kerja berkualitas tinggi, kemeja putih pas badan, celana panjang bahan yang jatuh sempurna, beberapa blazer berpotongan tegas, dan sepasang sepatu kulit berhak rendah yang praktis namun elegan. Saat mengenakan setelan barunya dan menatap cermin di kamar pas, ia nyaris tak mengenali dirinya. Di hadapannya berdiri wanita profesional yang tangguh, seseorang yang tak bisa diremehkan. Ini adalah seragam perangnya. Kini, bagian terpenting adalah menemukan prajurit yang tepat. Ia membutuhkan seorang pengacara, namun bukan sembarang pengacara perceraian. Ia membutuhkan ahli hukum keuangan yang licik, yang tak gentar berhadapan dengan konglomerat seperti Ardi. Dalam buku harian ibunya, ada satu nama yang dilingkari, Kantor Hukum Prakoso & Rekan, dengan catatan kecil di sampingnya, terkenal agresif dalam sengketa bisnis, tidak pernah kalah. Lestari membuat janji temu. Ia datang ke kantor hukum yang terletak di gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Interiornya didominasi kaca, baja, dan kayu gelap, memancarkan aura kekuasaan. Ia diantar ke ruang rapat besar dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia akhir 40-an masuk mengenakan setelan yang dijahit sempurna. Tatapan matanya tajam dan analitis. Dialah Wisnu Prakoso, mitra pendiri firma tersebut. Wisnu menatapnya dengan ekspresi sopan namun sedikit meremehkan, mungkin mengira ia hanya istri kaya lain yang marah karena masalah perceraian. "Selamat siang, Bu Lestari. Staf saya bilang kasus Anda mendesak. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya tenang dan terkendali. Lestari tak membuang waktu. Ia membuka tas kerjanya yang baru dan meletakkan map tebal di atas meja mahoni yang mengkilap. "Saya di sini bukan untuk membahas harta gono gini, Pak Wisnu. Saya di sini untuk membicarakan kasus penipuan besar dan penggelapan aset yang terjadi selama lebih dari 15 tahun, kata Lestari. Suaranya mantap, tanpa getaran sedikit pun. Wisnu mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan nada bicara Lestari. Ia membuka map itu. Di dalamnya, Lestari telah menyusun semuanya dengan rapi. Salinan perjanjian pinjaman modal antara Ibu Widya dan Ardi, bukti transfer bank dari rekening ibunya ke rekening Ardi di masa lalu, salinan sertifikat saham, dan ringkasan dari buku harian ibunya. Selama hampir 1 jam, Wisnu membaca setiap lembar dokumen dalam keheningan total. Ekspresinya perlahan berubah, dari skeptis menjadi fokus, lalu menjadi sangat tertarik. Ia sesekali berhenti untuk memeriksa kembali sebuah angka atau klausul dalam perjanjian. Lestari menunggu sabar, membiarkan bukti-bukti itu berbicara sendiri. Akhirnya, Wisnu menutup map itu dan bersandar di kursinya. Ia menumpuk jari-jarinya di depan wajah. Luar biasa, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Kemudian, ia menatap langsung ke mata Lestari. "Bu Lestari, mantan suami Anda, Ardi, membangun seluruh bisnisnya di atas fondasi ini, bukan?"
Benar, jawab Lestari, dan ia mengambil semuanya dari saya, termasuk putri saya, dengan tuduhan palsu. Wisnu tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. Perceraian dan hak asuh anak itu masalah kecil, Bu, itu bisa kita bereskan nanti. Tapi ini, katanya sambil menepuk map di atas meja, ini adalah bom nuklir. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Salah satunya adalah kantor pusat milik Ardi. Berdasarkan dokumen-dokumen ini, modal awal yang diberikan ibu Anda dengan perjanjian bagi hasil yang tak pernah dipenuhi, jika dihitung dengan bunga majemuk dan nilai pertumbuhan perusahaan selama ini, maka secara teknis, Anda dan almarhumah ibu Anda adalah pemilik mayoritas dari seluruh aset perusahaannya. Wisnu berbalik menghadap Lestari, matanya berkilat penuh semangat. Ini bukan hanya kasus perebutan harta gono gini, Bu Lestari. Ini adalah kasus penipuan besar. Dengan ini, kita tidak hanya akan mengambil kembali milik Anda, kita bisa menghancurkan seluruh kerajaannya. Ruang rapat di kantor Wisnu Prakoso terasa seperti pusat komando militer. Papan tulis kaca besar yang biasanya kosong, kini dipenuhi diagram alir rumit, nama-nama perusahaan, dan angka-angka saling terhubung. Selama seminggu penuh, Lestari dan Wisnu dibantu tim analis keuangan membedah kerajaan bisnis Ardi hingga ke detail terkecil. Lestari belajar cepat, melahap laporan tahunan, profil direksi, dan berita-berita industri. Ia bukan lagi sekedar klien yang menyerahkan segalanya pada pengacara. Ia adalah komandan yang harus memahami setiap jengkal medan pertempuran. Jika kita langsung melayangkan gugatan sekarang, Wisnu menjelaskan pada suatu pagi sambil menunjuk diagram struktur perusahaan Ardi, dia akan melihat kita datang dari jarak 100 km. Dia akan segera memindahkan aset-asetnya ke luar negeri, menghancurkan catatan penting, dan yang terburuk, melancarkan kampanye kotor di media untuk menghancurkan reputasimu sebelum kasusnya dimulai. Kita akan terjebak dalam perang hukum bertahun-tahun dengan hasil yang tidak pasti. Lestari mengangguk, memahami logikanya. Jadi, kita tidak menyerang dari depan. Tepat, sahut Wisnu. Matanya berkilat. Kita tidak akan menyerang bentengnya. Kita akan meracuni sumur airnya, memutus jalur pasokannya, dan menyulut api di lumbung pangannya. Kita akan membuatnya panik dan melakukan kesalahan. Saat dia sudah lemah dan terisolasi, baru kita serang benteng itu. Rencana pertama mereka adalah menciptakan identitas hantu, entitas bisnis yang tak bisa dilacak kembali ke Lestari. Dengan bantuan jaringan internasional Wisnu, mereka mendirikan perusahaan induk di Singapura bernama Widya Karsa Holdings. Nama itu adalah penghormatan pribadi Lestari untuk ibunya, sebuah rahasia yang memberinya kekuatan. Secara hukum, perusahaan itu dimiliki oleh serangkaian perusahaan lain yang terdaftar di berbagai negara, labirin birokrasi yang nyaris mustahil ditembus. Dari luar, Widya Karsa Holdings tampak seperti pemain baru yang agresif di dunia investasi Asia Tenggara. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu hanyalah seorang wanita dengan satu tujuan. Setelah fondasi hukum mereka siap, perburuan dimulai. Tim Wisnu mengidentifikasi puluhan perusahaan yang menjadi bagian vital dari rantai pasokan Ardi. Lestari menghabiskan berhari-hari mempelajari setiap target, mencari yang paling rentan. Akhirnya, pilihannya jatuh pada PT Logam Perkasa. Perusahaan itu bukan yang terbesar, namun perannya krusial. Mereka adalah satu-satunya pemasok lokal untuk jenis paduan titanium khusus, komponen utama dalam produk elektronik andalan perusahaan Ardi. Kehilangan pasokan ini akan langsung menghentikan lini produksi terpenting milik Ardi. Lebih penting lagi, laporan keuangan PT Logam Perkasa menunjukkan bahwa perusahaan keluarga itu terlilit utang besar di beberapa bank. Mereka berdarah dan hiu telah menciumnya. Melalui Widya Karsa Holdings, tim Wisnu mulai bergerak senyap. Mereka tidak membeli perusahaannya langsung. Sebaliknya, mereka mendekati bank-bank kreditor dan membeli utang-utang PT Logam Perkasa seringkali dengan harga diskon. Dalam beberapa minggu, tanpa disadari pemilik PT Logam Perkasa, Widya Karsa Holdings telah menjadi kreditur utama mereka. Mereka kini memegang kendali perusahaan itu. Sementara Lestari sibuk dalam perang senyapnya, Ardi sedang berada di puncak dunia. Ia baru saja meresmikan pabrik baru dengan seremoni mewah yang dihadiri para pejabat dan diliput media nasional. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang visi, inovasi, dan kerja keras, tanpa sekalipun menyebut dari mana modal pertamanya berasal.
Malam harinya, ia mengadakan pasta pribadi di penthouse-nya yang megah, dikelilingi sosialita, model, dan rekan bisnis penjilat. Ia merasa tak terkalahkan. Perceraiannya dengan Lestari hanyalah riak kecil yang sudah lama terlupakan. Baginya, Lestari hanyalah bab yang sudah ditutup, kenangan tentang wanita lemah yang tak mampu mengimbangi langkahnya. Ia sama sekali tak tahu bahwa hantu dari masa lalunya kini sedang mengarahkan belati ke jantung bisnisnya. Momen untuk menyerang akhirnya tiba. Pada suatu Senin pagi, Direktur Utama PT Logam Perkasa menerima panggilan telepon dari perwakilan Widya Karva Holdings. Panggilan itu singkat dan brutal. Utang mereka yang jatuh tempo harus segera dilunasi sepenuhnya dalam waktu 48 jam. Tentu saja mereka tak mampu. Pilihan yang ditawarkan adalah kebangkrutan atau akuisisi penuh oleh Widya Karsa Holdings. Terjepit, keluarga pemilik PT Logam Perkasa tak punya pilihan lain selain menyerahkan perusahaan yang telah mereka bangun selama 3 generasi. Proses akuisisi berjalan cepat dan efisien. Pada hari Rabu pagi, telepon di meja kerja Ardi berdering. Di ujung telepon, kepala divisi produksinya terdengar panik. "Pak Ardi, gawat, saya baru saja menerima email resmi. PT Logam Perkasa secara sepihak membatalkan seluruh kontrak pasokan kita, berlaku efektif segera." Ardi hampir tersedah kopinya. "Apa maksudmu dibatalkan? Kita punya kontrak jangka panjang dengan mereka. Tuntut mereka." "Masalahnya, Pak, mereka sudah diakuisisi." Pemilik barunya adalah perusahaan investasi dari Singapura. Dalam email itu, mereka bilang sedang melakukan restrukturisasi total dan membatalkan semua kontrak lama. Ini legal sesuai dengan klausul pengambil alihan dalam kontrak kita. Kemarahan menjalari wajah Ardi. Siapa nama perusahaan itu? Siapa pemiliknya? "Widya Karsa Holdings, Pak. Kami sudah coba cek, tapi informasinya sangat terbatas. Mereka seperti hantu." Ardi membanting gagang telepon ke mejanya hingga menimbulkan bunyi keras. Gelas kopinya tumpah, mengotori dokumen-dokumen penting. Para staf di luar ruangannya terdiam ketakutan. Ia langsung menghubungi beberapa orang penting yang ia kenal, mencoba menekan pemilik baru PT Logam Perkasa. Namun, semua usahanya membentur tembok. Widya Karsa Holdings menolak bernegosiasi. Mereka tak bisa diintimidasi. Produksi andalannya kini terancam berhenti total. Ia harus mencari pemasok baru dari luar negeri yang akan memakan waktu berbulan-bulan dan biaya berkali-kali lipat lebih mahal. Ia mengumpat kasar. Ia tidak takut, hanya marah. Baginya, ini adalah ulah salah satu pesaing bisnisnya yang iri dengan kesuksesannya. Sebuah manuver bisnis agresif, namun wajar. Ia sama sekali tak berpikir ini ada hubungannya dengan masa lalunya yang terkubur. Ia yakin bisa mengatasi masalah ini. Ia selalu bisa. Ia meremehkan musuhnya, dan itulah kesalahan pertamanya. Di apartemennya yang sederhana, ribuan kilometer jauhnya dari kekacauan di kantor Ardi, Lestari duduk di depan laptopnya. Ia membuka situs berita keuangan dan melihat grafik saham perusahaan Ardi. Garis merah tipis mulai bergerak turun. Penurunannya belum signifikan, hanya beberapa poin akibat rumor masalah produksi yang mulai menyebar di kalangan investor. Tapi bagi Lestari, garis merah itu adalah pemandangan terindah di dunia. Itu adalah tetes darah pertama. Ia mengangkat cangkir tehnya yang masih hangat. Bibirnya membentuk senyum tipis yang dingin dan penuh perhitungan. Papan catur telah diatur, dan bidak pertama telah maju. Langkah pertama memang berhasil, bahkan melebihi ekspektasi. Kepanikan di internal perusahaan Ardi menciptakan celah-celah kecil yang bisa mereka manfaatkan. Namun, Wisnu Prakoso mengingatkan Lestari bahwa serangan dari luar saja tidak cukup. Mereka baru melukai kulitnya, belum menyentuh organ vitalnya. Ardi terlalu lihai untuk bisa ditumbangkan hanya dengan gangguan rantai pasokan. Ia pasti memiliki banyak rahasia keuangan, transaksi tersembunyi, atau aset-aset ilegal yang ia sembunyikan rapi di balik pembukuan resminya. Untuk menemukan itu semua, mereka membutuhkan seseorang dari dalam, atau setidaknya seseorang yang pernah berada di lingkaran terdalamnya. Kita perlu mata dan telinga yang tahu di mana Ardi mengubur mayat-mayatnya, kata Wisnu dalam salah satu pertemuan mereka. Seseorang yang ia percayai di masa lalu ia buang. Malam itu, Lestari kembali membuka buku harian ibunya. Kali ini, ia tidak membacanya untuk mencari kekuatan, tapi untuk mencari nama. Nama.
Ia membolak-balik halaman berisi catatan ibunya tentang tahun-tahun awal bisnis Ardi. Ibunya sering menulis tentang orang-orang yang bekerja untuk menantunya. Sebagian besar nama hanya ia lewati, namun perhatiannya tertuju pada satu nama yang disebut ibunya beberapa kali dengan nada hormat, Harun. Dalam sebuah catatan, ibunya menulis, "Hari ini aku bertemu dengan Pak Harun, Direktur Keuangan Ardi, pria yang jujur dan lurus. Ia terlihat tidak nyaman saat menjelaskan laporan keuangan padaku. Matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya terkunci. Aku merasa ia adalah satu-satunya orang baik di kantor Ardi." Di halaman lain, beberapa bulan setelahnya, ibunya menulis dengan sedih, "Berita buruk, Ardi memecat Pak Harun. Alasannya, katanya karena kinerja yang buruk. Aku tidak percaya. Aku yakin Pak Harun menemukan sesuatu yang busuk dan Ardi menyingkirkannya sebelum ia bisa bicara. Itulah petunjuknya." Lestari segera meminta Wisnu mengerahkan timnya mencari keberadaan Pak Harun. Prosesnya tidak mudah, seolah setelah dipecat Ardi, pria itu lenyap di telan bumi. Namanya tidak muncul di data perusahaan manapun. Ardi sepertinya tidak hanya memecatnya, tapi juga telah memasukkannya ke daftar hitam industri, memastikan tak seorang pun mau mempekerjakannya lagi. Setelah hampir 2 minggu pencarian intensif melalui jaringan informasi dan seorang penyelidik swasta, mereka akhirnya menemukannya. Pak Harun tinggal di kota Purwakarta, sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa, jauh dari gemerlap dunia korporat. Ia membuka jasa pembukuan kecil-kecilan untuk toko-toko kelontong dan usaha perikanan setempat. Ia hidup, tapi karirnya telah mati. Lestari memutuskan untuk menemuinya sendiri. Ini adalah urusan personal. Wisnu setuju, namun membekali Lestari dengan alat perekam kecil dan nomor darurat. Lestari melakukan perjalanan ke kota kecil itu, menemukan alamat Pak Harun di sebuah ruko sederhana bertuliskan Jasa Akuntansi Pajak Harun. Ruangannya kecil, hanya ada satu meja, 2 kursi dan lemari arsip tua. Seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut memutih dan kacamata tebal duduk di belakang meja, menunduk memeriksa tumpukan kwitansi. "Permisi Pak Harun," sapa Lestari lembut. Pria itu mendongak, matanya yang lelah menatap Lestari bingung. "Iya, saya sendiri, ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Nama saya Lestari, saya putri dari almarhumah Ibu Widya," kata Lestari. Mendengar nama itu, raut wajah Pak Harun langsung berubah, genggamannya pada pulpen mengerat. Ia meletakkan pulpennya perlahan, tatapannya menjadi waspada dan dingin. "Saya tidak kenal," jawabnya singkat, suaranya datar. "Saya tahu Anda kenal, Anda pernah bekerja untuk mantan suami saya, Ardi." "Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, masa lalu biarlah berlalu," katanya sambil mulai merapikan kertas-kertas di mejanya. Isyarat jelas ia ingin mengakhiri pembicaraan. "Maaf Bu, saya sedang sibuk." "Ardi menceraikan saya," kata Lestari, nadanya tetap tenang. "Dia mengambil semua harta kami dan juga putri saya." Pak Harun berhenti bergerak. Ia menatap Lestari, dan untuk sesaat, Lestari melihat kilatan simpati di matanya sebelum dinding pertahanan itu kembali naik. "Saya turut prihatin, tapi itu bukan urusan saya. Saya tidak mau ada masalah lagi dengan orang itu. Dia sudah menghancurkan hidup saya sekali. Itu sudah cukup." Rasa takut dalam suaranya begitu jelas, rasa takut yang telah mengendap bertahun-tahun. Lestari tahu menawarkan uang hanya akan menghinanya. Ia harus menyentuh sesuatu yang lebih dalam. "Saya tidak datang untuk menawarkan uang, Pak. Saya datang untuk menawarkan sesuatu yang saya yakin telah direnggut dari Anda, keadilan." Ia mengeluarkan map dari tasnya, bukan dokumen hukum, melainkan salinan dari beberapa halaman buku harian ibunya. Ia mendorongnya ke seberang meja. "Ibu saya menulis tentang Anda. Beliau bilang Anda adalah orang yang jujur." Dengan ragu, Pak Harun mengambil lembaran kertas itu. Ia memakai kacamatanya dan mulai membaca tulisan tangan Ibu Widya. Saat membaca, rahangnya mengeras. Ia membaca bagaimana Ibu Widya menghargai kejujurannya dan bagaimana ia yakin bahwa Ardi telah memfitnahnya. Harga diri seorang profesional yang telah lama terkubur kini terusik. "Ibu Anda wanita yang sangat baik," bisiknya pelan, suaranya serak. "Saya mencoba memperingatkannya secara halus waktu itu. Saya tahu Ardi memanipulasi laporan investasi untuknya, tapi saya tidak punya bukti kuat, dan saya takut."
Saya punya buktinya sekarang, kata Lestari. Ia mengeluarkan salinan perjanjian awal antara ibunya dan Ardi. Mata Pak Harun membelalak melihat dokumen itu. Itu adalah bagian yang hilang, kepingan puzzle yang ia cari selama ini. Dia membangun semuanya dari uang ibu saya, lalu membuang kami berdua saat sudah tidak berguna lagi, lanjut Lestari. Dia pikir kita lemah, dia pikir karena kita wanita, kita tidak akan melawan. Dia pikir karena Anda orang kecil, Anda akan diam selamanya. Apakah kita akan membiarkan dia benar, Pak? Pak Harun bersandar di kursinya, napasnya terdengar berat. Pertarungan batin yang hebat terlihat jelas di wajahnya. Ketakutannya pada Ardi berhadapan langsung dengan amarahnya yang telah lama terpendam dan rasa hormatnya pada Ibu Widya. Lestari menunggu dalam diam, memberinya ruang. Setelah keheningan yang terasa panjang, Pak Harun akhirnya menatap Lestari. Rasa takut di matanya telah lenyap, digantikan oleh bara api yang dingin dan membara. Apa rencana Anda? Tanyanya. Lestari tahu ia telah berhasil. Selama 1 jam berikutnya, ia menjelaskan segalanya tentang Widya Karsa Holdings, tentang serangan pertama pada PT Logam Perkasa, dan tentang tujuan akhirnya untuk membongkar semua kebusukan Ardi. Rencana Anda bagus, tapi Anda hanya menyerang cabang-cabangnya. Akarnya jauh lebih busuk. Ia membuka laci mejanya yang terkunci dan mengeluarkan benda kecil terbungkus plastik, sebuah flash disk. Saat Ardi memecat saya, Pak Harun memulai ceritanya, suaranya kini mantap. Ia baru saja memaksa saya mengimplementasikan sistem akuntansi digital baru di seluruh perusahaannya. Sistem yang canggih katanya, untuk menyembunyikan transaksinya lebih baik. Dia terlalu sombong dan bodoh dalam teknologi untuk menyadari satu hal. Ia meletakkan flash disk itu di atas meja dan mendorongnya ke arah Lestari. Saya yang membangun sistem itu, dan saya meninggalkan sebuah pintu belakang di dalamnya. Akses rahasia yang hanya saya yang tahu. Ardi tidak pernah cukup pintar untuk menemukannya, dan tidak pernah cukup rendah hati untuk menghapusnya. Pak Harun menatap Lestari, matanya menyala dengan intensitas mengejutkan. Semua yang kita butuhkan untuk membakarnya sampai ke tanah ada di sini. Setiap transaksi ilegal, setiap aliran dana ke rekening pribadinya, setiap penggelapan pajak yang pernah ia lakukan selama 10 tahun terakhir, semuanya ada di dalam sini. Markas operasi mereka kini telah berpindah dari apartemen Lestari ke kantor sewaan steril di salah satu gedung perkantoran kelas B. Ruangan itu tidak memiliki kemewahan kantor Wisnu, namun dipenuhi teknologi. Beberapa monitor besar terpasang di dinding, menampilkan data pasar saham, lalu lintas data server, dan diagram-diagram rumit yang hanya dimengerti Pak Harun. Tempat ini adalah ruang perang mereka, pusat saraf tersembunyi di jantung kota. Dinamika di antara ketiganya telah terbentuk sempurna. Wisnu adalah ahli strategi agung, merancang manuver hukum dan perusahaan kompleks. Pak Harun adalah ahli taktik, penyusup yang bergerak di dunia digital, membongkar rahasia-rahasia tergelap Ardi. Dan Lestari adalah sang komandan, penentu arah dan tujuan, sumber api yang membakar semangat mereka semua. Setiap keputusan besar harus melalui persetujuannya. Flash disk dari Pak Harun adalah kotak Pandora. Setiap hari mereka menemukan kebusukan baru yang lebih dalam dari hari sebelumnya. Pak Harun, dengan keahliannya yang telah lama terpendam, menavigasi pintu belakang itu dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menunjukkan pada Lestari dan Wisnu bagaimana Ardi telah menciptakan ekosistem perusahaan cangkang di berbagai surga pajak. Perusahaan-perusahaan dengan nama tak berdosa seperti Oceanic Trading atau Pinnacle Consulting ini sebenarnya tak lebih dari sekedar alamat kotak pos, namun jutaan dolar mengalir melaluinya. Mereka menemukan bukti tak terbantahkan tentang skema faktur palsu. Sebuah perusahaan cangkang milik Ardi akan menagih perusahaan utamanya untuk jasa konsultasi atau biaya lisensi perangkat lunak yang tak pernah ada. Ardi sebagai CEO akan menyetujui pembayaran tersebut secara efektif mencuri uang dari perusahaannya sendiri dan para pemegang sahamnya, lalu menyalurkannya ke rekening-rekening pribadi di luar negeri. Mereka menemukan bukti tak terbantahkan tentang skema faktur palsu. Sebuah perusahaan cangkang milik Ardi akan menagih perusahaan utamanya untuk jasa konsultasi atau biaya lisensi perangkat lunak yang tak pernah ada. Ardi sebagai CEO akan menyetujui pembayaran tersebut secara efektif mencuri uang dari perusahaannya sendiri dan para pemegang sahamnya, lalu menyalurkannya ke rekening-rekening pribadi di luar negeri.
Pak Harun bahkan berhasil melacak aliran dana dari sana untuk pembelian villa mewah di Spanyol dan apartemen di London. Semua terdaftar atas nama perusahaan cangkang tersebut. Ardi tidak hanya kaya, ia telah membangun kerajaan bayangan yang tersembunyi dari mata otoritas pajak dan hukum. Lestari menatap diagram aliran dana yang rumit itu dengan perasaan mual. Kemewahan hidupnya dulu dibiayai oleh kejahatan-kejahatan ini. Setiap gaun mahal, setiap liburan mewah, semuanya ternoda. Namun, rasa mual itu dengan cepat digantikan oleh tekad yang membaja. Ini semua adalah amunisi. Dengan tumpukan bukti baru ini, mereka melancarkan serangan gelombang kedua. Kali ini tujuannya adalah menciptakan paranoia dan merusak reputasi Ardi dari dalam. Wisnu menyusun paket informasi anonim yang sangat rapi. Isinya tidak membongkar semua kejahatan Ardi, hanya satu kasus spesifik, transaksi mencurigakan dengan Oceanic Trading. Paket itu tidak dikirim ke media atau polisi. Wisnu mengirimkannya diam-diam hanya kepada 2 anggota Dewan Direksi perusahaan Ardi, orang-orang yang ia tahu memiliki integritas dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Ardi. Pesannya singkat, perusahaan Anda sedang dirampok dari dalam, periksa transaksi dengan entitas ini. Di saat yang sama, Widya Karsa Holdings mulai bermain di pasar saham. Mereka melakukan short selling terhadap saham perusahaan Ardi, bertaruh bahwa harganya akan jatuh. Lalu mereka menggunakan jaringan Wisnu untuk menanam cerita-cerita negatif di beberapa blog keuangan kecil. Artikel-artikel itu mempertanyakan valuasi perusahaan yang tidak wajar dan kurangnya transparansi dalam laporan keuangan. Cerita-cerita kecil ini, seperti virus, mulai menyebar dan dikutip oleh media yang lebih besar. Dampak serangan dua arah ini persis seperti yang mereka harapkan. Ardi merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Dalam rapat Dewan Direksi berikutnya, 2 anggota yang menerima paket anonim itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Oceanic Trading. Ardi yang tidak siap menjadi defensif dan marah. Ia menuduh mereka tidak loyal dan mencoba menyabotase perusahaan. Sikap arogannya justru membuat anggota dewan lainnya menjadi curiga. Benih keraguan telah ditanam. Di luar ruang rapat, ia menghadapi masalah lain. Harga saham perusahaannya terus merosot tanpa alasan jelas. Para analis pasar mulai mengeluarkan rekomendasi jual. Ia memarahi kepala divisi keuangannya, menuduhnya tidak kompeten. Dalam puncak amarah dan paranoia, ia memecat CFO, seorang pria loyal yang telah bekerja bersamanya bertahun-tahun. Keputusan impulsif itu mengirimkan sinyal panik ke pasar, membuat harga saham semakin anjlok. Ardi kini seperti kapten kapal yang sedang membakar sekoci sendiri di tengah badai. Ia dikelilingi musuh, namun ia tidak bisa melihat wajah mereka. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya, rekan bisnisnya, staf seniornya, bahkan kekasih barunya. Saat Ardi sedang sibuk memadamkan api di kerajaannya yang mulai terbakar, Wisnu dan Lestari melepaskan serangan paling pribadi dan menyakitkan. Wisnu secara resmi mengajukan mosi ke pengadilan keluarga untuk meninjau kembali keputusan hak asuh Kirana. Dasarnya, telah muncul bukti dan saksi baru yang meragukan karakter dan stabilitas Ardi yang menjadi dasar utama kemenangannya di sidang pertama. Saksi baru itu tentu saja adalah Pak Harun. Dalam surat pernyataan di bawah sumpah yang dilampirkan dalam mosi, Pak Harun tidak membocorkan skandal keuangan besar itu. Amunisi itu disimpan untuk pertempuran final. Sebaliknya, ia bersaksi tentang karakter Ardi yang sebenarnya. Ia menceritakan bagaimana Ardi secara kompulsif berbohong kepada rekan bisnis dan bahkan kepada mertuanya sendiri. Ia menjabarkan beberapa insiden di mana Ardi menunjukkan ledakan amarah yang tidak terkendali atas masalah-masalah kecil. Ia juga bersaksi bagaimana Ardi dengan sengaja memanipulasi bawahannya untuk melakukan tindakan tidak etis, menunjukkan pola perilaku manipulatif yang kronis. Kesaksiannya melukiskan gambaran seorang pria yang sangat berbeda dari citra ayah yang tenang dan bertanggung jawab yang ditampilkan di pengadilan sebelumnya. Surat panggilan dari pengadilan itu tiba di meja Ardi pada suatu sore yang mendung. Ia baru saja selesai rapat penuh ketegangan dengan para investor yang cemas. Ia merobek amplop itu kasar. Saat membaca isinya, wajahnya menjadi pucat pasi. Nama Pak Harun tertera di sana. Pria yang sudah ia hancurkan dan lupakan bertahun-tahun lalu, kini bangkit dari kubur untuk menghantuinya. Ia mencengkeram surat itu hingga buku-buku jarinya memutih.
Ini bukan lagi serangan bisnis anonim. Ini adalah serangan pribadi. Seseorang sedang mengordinasikan semua ini. Seseorang sedang membongkar hidupnya sepotong demi sepotong. Kerajaan bisnisnya diserang, reputasinya dihancurkan. Dan sekarang, satu-satunya hal yang menjadi simbol kemenangannya atas Lestari, yaitu Kirana, terancam direbut kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesuksesan, Ardi merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Badai itu tidak lagi mendekat. Badai itu telah tiba tepat di atas kepalanya. Ardi merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis. Setiap hari membawa berita buruk baru, setiap panggilan telepon berpotensi menjadi ancaman. Di tengah kekacauan ini, tim humasnya menyarankan agar ia tetap menunjukkan wajah di depan publik untuk menepis rumor dan menunjukkan semuanya terkendali. Sebuah acara lelang amal tahunan untuk kalangan atas menjadi panggung sempurna. Ia harus hadir, terlihat dermawan, kuat, dan tidak terpengaruh gejolak pasar. Baginya, ini adalah kewajiban yang menyiksa. Sementara itu, bagi Lestari, acara ini adalah kesempatan, panggung yang telah ia siapkan untuk babak selanjutnya dari sandiwaranya. Melalui Widya Karsa Holdings, ia telah menjadi salah satu donatur utama acara tersebut, memberinya akses ke meja VIP tepat di barisan depan. Tiket masuknya bukanlah uang, melainkan kekuasaan baru yang telah ia bangun dalam senyap. Malam itu, Lestari mempersiapkan diri dengan ritual tenang. Ia tak lagi membutuhkan gaun gemerlap untuk merasa percaya diri. Ia memilih gaun malam sederhana berwarna biru tua, potongannya elegan dan tidak mencolok. Rambut pendeknya ditata rapi, riasannya minimalis, hanya cukup menonjolkan tatapan matanya yang kini tajam dan penuh perhitungan. Saat menatap pantulan dirinya di cermin, ia tak melihat lagi jejak wanita rapuh yang menangis di lantai marmer rumahnya. Di sana berdiri seorang arsitek pembalasan, seorang ratu di papan caturnya sendiri yang siap berhadapan langsung dengan sang raja lawan. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan dengan cahaya lampu kristal, aroma parfum mahal dan makanan lezat bercampur di udara. Para elit kota berkumpul, saling bertukar senyum palsu dan basa-basi kosong. Lestari masuk ke dalam ruangan itu dengan ketenangan yang menarik perhatian. Beberapa orang menatapnya, mencoba mengenali wajah familiar namun terasa asing. Wisnu Prakoso, yang juga hadir, telah melakukan tugasnya dengan baik, menyebarkan desas-desus bahwa Lestari adalah perwakilan dari investor asing baru yang sedang mencari peluang di negeri ini. Ia bukan lagi sekedar mantan istri Ardi, ia adalah pemain baru yang misterius. Ardi berdiri di seberang ruangan, segelas champagne di tangannya. Wajahnya tampak lelah di balik senyum paksanya. Ia sedang berbicara dengan seorang bankir tua, berusaha meyakinkannya bahwa kondisi perusahaannya stabil. Saat itulah matanya tanpa sengaja menyapu ke arah pintu masuk. Ia melihat seorang wanita bergaun biru tua, berdiri dengan postur anggun dan penuh percaya diri. Ada sesuatu yang familiar pada wanita itu. Ia menyipitkan matanya, mencoba mengingat. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tidak mungkin itu Lestari, pikirnya. Gelas di tangannya berhenti di tengah jalan menuju bibirnya. Dunianya seakan melambat. Itu memang Lestari, tapi sekaligus bukan Lestari yang ia kenal. Lestari yang ia ingat adalah wanita penurut yang matanya selalu memancarkan kekaguman padanya, yang akan layu tanpa kehadirannya. Wanita di hadapannya ini berbeda. Matanya tidak lagi memuja, melainkan menatap lurus dengan ketajaman yang menusuk. Auranya memancarkan kekuatan, bukan kebutuhan. Ardi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apa yang wanita itu lakukan di sini, di dunianya? Lestari melihat keterkejutan di wajah Ardi. Ia membiarkan momen itu meresap. Ia tidak langsung menghampirinya. Sebaliknya, dengan anggun ia berjalan menyapa beberapa tokoh bisnis yang telah dikenalkan Wisnu padanya. Ia tertawa kecil, mengangguk, berjabat tangan. Ia menunjukkan pada Ardi dan pada semua orang bahwa ia pantas berada di sini. Ia membiarkan Ardi terus menatapnya, membiarkan kebingungan dan kecemasan merayap di dalam pikiran suaminya.
Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi Ardi, Lestari akhirnya bergerak ke arahnya. Ia berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru. Kerumunan seolah memberinya jalan. Ardi hanya bisa berdiri mematung seperti rusa yang terpaku oleh sorot lampu mobil. Ardi, sapa Lestari saat ia tiba di hadapannya. Suaranya tenang, datar, tanpa emosi yang bisa dibaca. Malam yang indah bukan? Ardi butuh beberapa saat untuk menemukan suaranya. "Lestari, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, suaranya terdengar sedikit serak. Lestari tersenyum tipis. "Menikmati malam, ini acara yang indah. Kudengar kau menyumbang cukup banyak," katanya, matanya menatap lurus ke mata Ardi. Pasti sulit mengeluarkan uang sebanyak itu, terutama di saat kondisi perusahaan sedang tidak baik. Itu adalah tusukan pertama, dilepaskan dengan presisi dingin. Wajah Ardi mengeras. Ia mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa arogansinya. "Bisnisku baik-baik saja, jangan bicara omong kosong. Dari mana kau dapat uang untuk bisa masuk ke tempat ini? Orang akan terkejut dengan apa yang bisa mereka temukan jika mereka mulai mencari di tempat yang benar," jawab Lestari, nadanya penuh teka-teki. Ia kemudian mencodongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, seolah hendak berbagi rahasia. "Tapi aku turut prihatin, sahammu terus turun, dewan direksi mulai gelisah, pemasok pentingmu tiba-tiba menghilang." Benar-benar nasib yang malang. Setiap kata adalah palu kecil yang menghantam pertahanan Ardi. Dia tahu, wanita ini tahu detail masalahnya. "Ini bukan kebetulan mungkin," lanjut Lestari dengan suara yang lebih pelan, nyaris seperti bisikan. "Kau seharusnya tidak membangun istana di atas tanah curian, Ardi." Frasa "tanah curian" menghantam Ardi seperti pukulan fisik. Itu adalah frasa aneh dan spesifik. Kepalanya mulai berputar. Mungkinkah? Tidak, itu gila. Lestari tidak punya kemampuan, tidak punya sumber daya untuk melakukan semua ini. Melihat keraguan dan kebingungan di wajah Ardi, Lestari tahu ia membutuhkan satu dorongan terakhir, satu kunci untuk membuka pintu teror di benak mantan suaminya. Di tengah kebisingan pesta, "Ibuku pernah bercerita padaku," bisiknya. "Dulu sekali, saat kau datang padanya untuk meminjam seluruh tabungannya, kau berjanji padanya. Kau bilang, 'Tenang saja, Bu, dengan uang ini aku akan membangun sebuah istana untuk Lestari.'" Lestari berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. "Kau menepati janjimu, Ardi. Kau membangun istana itu. Tapi kau lupa satu hal," bisiknya. Matanya yang dingin mengunci mata Ardi yang kini dipenuhi kengerian. "Istana yang dibangun di atas kebohongan, pondasinya terbuat dari pasir." Itulah dia, kata istana, sebuah kata dari percakapan pribadi 3 orang. 2 di antaranya sudah tidak bisa bicara, 1 sudah meninggal, 1 lagi adalah Ardi sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu detail itu. Itu tidak ada di dokumen manapun. Itu adalah bisikan dari masa lalu, dari kuburan. Wajah Ardi berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini menghantunya tiba-tiba menyatu dengan bunyi memekakan di dalam kepala. Perusahaan investasi misterius bernama Widya Karsa. Serangan bisnis yang terkoordinasi sempurna. Saksi dari masa lalu yang tiba-tiba muncul. Dan sekarang Lestari berdiri di hadapannya, berubah menjadi sosok yang tidak ia kenali, mengucapkan kata-kata yang seharusnya sudah terkubur selamanya. Dia akhirnya mengerti, bukan pesaing bisnis, bukan investor serakah. Musuh hantu yang selama ini menghancurkan hidupnya sepotong demi sepotong adalah wanita yang sama dengan yang ia buang dan remehkan. Wanita yang ia pikir telah ia hancurkan hingga menjadi debu. Lestari melihat pemahaman itu, kengerian itu terbit di mata Ardi. Misinya malam ini telah selesai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia menegakkan tubuhnya, memberikan senyum terakhir yang penuh arti, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Ia meninggalkannya begitu saja, berdiri membeku di tengah kerumunan pesta yang gemerlap, sendirian dengan teror barunya yang mengerikan. Kepanikan adalah racun yang bekerja cepat. Setelah Lestari meninggalkannya membeku di tengah pesta, Ardi merasakan racun itu menyebar ke seluruh sistem sarafnya.
Ia meninggalkan acara amal itu tanpa pamit, mengabaikan panggilan bingung dari rekan-rekannya. Ia melarikan diri ke satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai bentengnya, penthouse-nya yang mewah, sangkar emas di puncak kota. Malam itu ia tidak tidur. Ditemani sebotol whisky mahal, ia mondar-mandir di apartemennya yang sunyi. Pikirannya berpacu dalam lingkaran setan. Lestari, Widya, semuanya terhubung. Ia bukan lagi menghadapi serangan bisnis, ia sedang dihantui. Dengan tangan gemetar, ia mulai menelpon bankirnya di Swiss, manajer asetnya di Kepulauan Kaiman. Ia memberi perintah panik untuk memindahkan dana, melikuidasi posisi, dan menutupi jejak. Ia mencoba membangun dinding pertahanan di sekitar kerajaan bayangannya, tidak menyadari bahwa musuhnya sudah berada di dalam tembok. Ia mencoba menghubungi kepala keamanannya, memberinya perintah samar untuk mengawasi Lestari, sebuah ancaman terselubung yang lahir dari keputusasaan. Tapi semua usahanya sudah terlambat. Fajar baru saja akan menyingsing, dan pasukan Lestari sudah siap untuk melancarkan serangan Fajar. Pagi berikutnya, neraka itu pecah. Tepat pukul 9 saat pasar saham dibuka, tim Wisnu Prakoso secara serentak melancarkan serangan 3 cabang yang menghancurkan. Pertama, mereka mendaftarkan gugatan perdata setebal 500 halaman ke pengadilan negeri. Gugatan itu bukan lagi sekedar tuduhan, melainkan dakwaan terperinci yang didukung ratusan lampiran bukti dari flash disk Pak Harun. Setiap transaksi ilegal, setiap faktur palsu, setiap aliran dana haram, semuanya dipaparkan dengan presisi klinis. Tuntutannya bukan hanya pengembalian modal awal ibunya, melainkan ganti rugi miliaran rupiah dan penyitaan seluruh aset yang terbukti berasal dari hasil penipuan. Kedua, secara bersamaan, tim Wisnu mengajukan permohonan darurat kepada hakim untuk membekukan seluruh aset pribadi dan perusahaan Ardi. Mereka berargumen bahwa Ardi adalah risiko penerbangan tinggi dan kemungkinan besar akan menghilangkan barang bukti. Dengan tumpukan bukti awal yang begitu kuat, hakim mengabulkan permohonan itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat Ardi mencoba mentransfer dana dari rekening utamanya pagi itu, ia menemukan transaksinya ditolak, kartu kreditnya tidak berfungsi. Kerajaan finansialnya lumpuh total dalam sekejap. Ketiga, dan yang paling mematikan, Wisnu Prakoso menggelar konferensi pers di depan lobi kantor hukumnya. Di hadapan puluhan wartawan dari media besar, Wisnu tidak menampilkan citra pengacara yang haus darah. Sebaliknya, ia menyajikan narasi kuat dan simpatik. Kami di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi seorang ibu yang telah tiada, Ibu Widya. Mulainya, suaranya tenang dan berwibawa. Seorang guru sederhana yang seluruh tabungan hidupnya, yang seharusnya menjadi warisan bagi putrinya, telah diambil dan digunakan untuk membangun sebuah kerajaan bisnis oleh menantunya sendiri. Cerita itu sempurna, seorang janda pahlawan tanpa tanda jasa, seorang putri yang teraniaya, dan seorang pengusaha serakah yang kejam. Berita itu meledak seperti bom. Dalam beberapa jam, nama Ardi menjadi trending topik, bukan sebagai ikon kesuksesan, tapi sebagai simbol penipuan dan pengkhianatan keluarga. Nama perusahaannya di bursa saham ditangguhkan perdagangannya. Para investor panik. Rekan-rekan bisnis yang dulu menjilatnya, kini tidak mau menjawab teleponnya. Dewan Direksi segera mengadakan rapat darurat tanpa kehadirannya dan mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan bahwa mereka telah menonaktifkan Ardi dari semua jabatannya sambil menunggu hasil penyelidikan internal. Mereka membuangnya untuk menyelamatkan sisa-sisa perusahaan. Para sosialita yang dulu mengejarnya kini menjadikannya bahan gosip paling panas. Ia menjadi paria dalam semalam. Dalam keputusannya, ia melakukan satu hal yang menunjukkan betapa rendahnya ia bisa jatuh. Ia menelpon Lestari. Saat Lestari tidak menjawab, ia meninggalkan pesan suara yang penuh amarah dan ancaman. "Kau pikir kau bisa menang, Lestari? Kau menghancurkan hidupku. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bahagia. Aku akan melawanmu sampai akhir." Ancamannya yang kosong itu hanya menjadi satu lagi bukti untuk Wisnu, yang segera menggunakannya untuk mendapatkan perintah penahanan sementara, melarang Ardi mendekati Lestari dan Kirana dalam radius 100 meter. Ardi kini benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Puncak dari kehancurannya, pertempuran terakhirnya terjadi bukan di pengadilan bisnis yang megah, melainkan di ruang sidang pengadilan keluarga yang sama, tempat ia pernah menang dengan sombongnya.
Suasananya sangat berbeda. Kali ini, ruangan itu dipenuhi oleh kilatan kamera wartawan yang diizinkan meliput. Ardi duduk di kursinya, tidak lagi dalam setelan mahal, melainkan setelan biasa yang tampak kusut. Wajahnya tirus dan tatapannya kosong. Di seberang ruangan, Lestari duduk dengan tenang dan tegak diapit oleh Wisnu. Ia mengenakan blus sederhana berwarna putih, memancarkan aura kekuatan yang sunyi. Hakim yang memimpin sidang adalah orang yang sama. Ia menatap Ardi dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan dan kemuakan. Persidangan kali ini berjalan cepat. Wisnu bahkan tidak perlu memaparkan bukti-bukti keuangan yang rumit itu. Ia hanya perlu menunjukkan pada hakim berita-berita utama di semua media nasional, skandal penipuan yang kini menjadi pengetahuan umum. Ia memanggil Pak Harun ke kursi saksi yang dengan tenang dan kredibel menegaskan kembali kesaksiannya tentang karakter Ardi yang manipulatif dan tidak jujur. Yang Mulia, Wisnu berargumen dalam penutupnya, dasar dari keputusan sebelumnya adalah asumsi bahwa Bapak Ardi adalah figur yang stabil dan bertanggung jawab, sementara klien saya tidak. Hari ini seluruh negeri tahu bahwa asumsi itu dibangun di atas fondasi kebohongan yang paling dalam. Pria ini telah menipu mertuanya, istrinya, perusahaannya, dan publik. Bagaimana mungkin pengadilan bisa terus mempercayakan seorang anak kepada orang yang moralitasnya telah terbukti bangkrut? Ardi diberi kesempatan untuk berbicara, namun tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua arogansinya telah hilang, digantikan oleh keputusasaan yang menyedihkan. Ia hanya bisa bergumam tentang konspirasi dan kebohongan, namun kata-katanya terdengar hampa. Hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat keputusan. Ia menatap tajam ke arah Ardi. Pengadilan ini telah melakukan kesalahan besar berdasarkan informasi yang dimanipulasi. Kebenaran kini telah terungkap. Palu itu kembali diketuk, namun kali ini bunyinya terdengar seperti musik di telinga Lestari. Keputusan hak asuh sebelumnya dibatalkan. Hak asuh penuh atas anak bernama Kirana diberikan kepada ibu kandungnya. Ibu Lestari berlaku efektif saat ini juga. Skakmat. Di luar gedung pengadilan, kerumunan wartawan langsung mengerubungi Ardi seperti sekawanan burung pemakan bangkai. Ia tersandung saat mencoba menerobos mereka, wajahnya yang kalah terpampang di puluhan kamera. Di tengah kekacauan itu, ia melihatnya. Beberapa meter jauhnya, seorang petugas pengadilan membawa Kirana keluar dari pintu samping. Gadis kecil itu terlihat sedikit takut, namun matanya langsung berbinar saat melihat ibunya. Ibu Lestari berlutut dan merentangkan tangannya. Kirana berlari ke dalam pelukannya. Lestari memeluk putrinya erat-erat, membenamkan wajahnya di rambut mungil itu, menghirup aroma yang sangat ia rindukan. Air mata kelegaan dan kebahagiaan akhirnya mengalir di pipinya. Ia mengangkat wajahnya dan matanya bertemu dengan mata Ardi untuk terakhir kalinya. Melewati kerumunan wartawan, Ardi menatapnya bukan lagi dengan kemenangan, tapi dengan kehancuran total. Ia telah kehilangan uangnya, kekuasaannya, dan kini ia baru saja menyaksikan hal terakhir yang memberinya arti direnggut darinya. Lestari memalingkan muka darinya, tidak lagi memberinya perhatian sedetik pun. Ia menggendong Kirana yang melingkarkan lengan kecilnya di lehernya dengan erat. "Sudah selesai sayang," bisik Lestari pelang, suaranya mantap. "Kita pulang sekarang." Ia berjalan menjauh dari reruntuhan masa lalunya menuju fajar yang baru. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah menemukan ritme barunya yang tenang dan penuh harapan. Lestari tidak kembali ke Istana Kaca, tempat ia pernah menjadi tahanan. Salah satu tindakan pertamanya setelah aset-aset itu secara hukum kembali ke tangannya adalah menjual rumah megah itu beserta seluruh isinya. Baginya, itu bukan sekadar transaksi properti, melainkan ritual pembersihan, mengusir hantu-hantu masa lalu dan kenangan pahit yang menempel di setiap dindingnya. Dengan sebagian kecil dari uang hasil penjualan itu, ia membeli sebuah rumah di kawasan pinggiran kota yang asri. Rumah itu tidak besar, namun memiliki taman belakang yang luas dengan pohon mangga rindang dan ayuman. Dindingnya dicat dengan warna-warna hangat, dan setiap ruangannya dipenuhi oleh cahaya matahari dan tawa Kirana. Itu bukan sebuah istana, melainkan sebuah rumah. Nasib kerajaan bisnis Ardi berakhir di tangan Lestari. Sebagai pemegang hak atas modal awal yang menjadi fondasi perusahaan, ia secara efektif menjadi pengendali utama. Namun, ia tidak tertarik untuk memimpin sebuah perusahaan yang ternoda.
Ia menolak jalan balas dendam yang akan merugikan ribuan karyawan yang tidak bersalah. Bekerja sama dengan Wisnu dan tim profesional, ia melakukan restrukturisasi total. Ia menyingkirkan semua manajemen korup yang merupakan kroni Ardi, lalu menjual saham mayoritasnya kepada konsorsium terkemuka yang memiliki rekam jejak etis yang baik dengan syarat mereka harus mempertahankan semua karyawan tingkat bawah. Ia memutus hubungan dengan masa lalu, namun dengan cara yang bertanggung jawab. Dari hasil penjualan itu, ia mendapatkan kekayaan yang bersih dan halal, bebas dari noda kebohongan. Adapun Ardi, karmanya datang dengan cepat dan tuntas. Setelah gugatan Perdata Lestari membuka semua boroknya, pihak kejaksaan turun tangan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Lestari dan Pak Harun terlalu kuat untuk diabaikan. Ardi didakwa dengan berbagai pasal pidana, mulai dari penipuan, penggelapan, hingga penghindaran pajak. Dalam persidangan singkat, ia dinyatakan bersalah. Lestari melihat beritanya di televisi. Pria yang dulu begitu angkuh dalam setelan seharga puluhan juta rupiah itu, kini berdiri di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, mendengarkan vonis hukuman penjara 15 tahun dijatuhkan padanya. Ia telah kehilangan segalanya, harta, kebebasan, dan keluarga. Penyesalannya, jika memang ada, datang terlalu terlambat. Dengan masa lalu yang telah selesai, Lestari memfokuskan seluruh energinya untuk membangun masa depan. Warisan terbesar dari ibunya bukanlah uang atau saham, melainkan pelajaran tentang kekuatan dan keadilan. Untuk menghormati pelajaran itu, ia mendirikan Yayasan Widya Karsa. Yayasan itu tidak besar, namun misinya sangat jelas, memberikan bantuan hukum dan konseling keuangan gratis bagi para wanita yang terjebak dalam situasi seperti dirinya dulu, para korban kekerasan finansial dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Pada hari peresmian kantor yayasan yang sederhana namun hangat, orang-orang terdekatnya berkumpul. Ada Wisnu Prakoso yang kini telah menjadi sahabatnya, menjabat sebagai Dewan Penasehat Hukum Yayasan. Dan ada Pak Harun yang dengan bangga menerima posisi sebagai manajer keuangan yayasan. Wajahnya tidak lagi menyeratkan kepahitan masa lalu, melainkan dipenuhi semangat dan tujuan baru. Kehormatannya telah pulih sepenuhnya. Dalam pidato singkatnya, Lestari tidak berbicara tentang balas dendam, ia berbicara tentang harapan. Yayasan ini didirikan atas nama ibu saya, katanya, suaranya jernih dan kuat. Seorang wanita yang mengajarkan saya bahwa bahkan dari tanah yang paling tandus sekalipun, dengan sedikit keberanian, kita bisa menumbuhkan taman yang baru. Kehidupannya kini dipenuhi momen-momen kecil yang berharga. Pagi hari mengantar Kirana ke sekolah, siang hari bekerja di yayasan membantu wanita lain menemukan kekuatan mereka, dan sore hari bermain di taman belakang rumahnya. Ia mengajari Kirana cara menanam bunga matahari, persis seperti yang pernah diajarkan ibunya dulu. Tawa putrinya menjadi musik terindah di dunianya. Trauma perpisahan itu perlahan memudar dari diri Kirana, digantikan oleh rasa aman dan cinta tak terbatas. Suatu senja, Lestari duduk di teras belakang rumahnya, secangkir teh hangat di tangannya. Ia memandang Kirana yang sedang asyik bermain di ayunan, rambutnya berkilauan diterpa cahaya matahari terbenam. Di pangkuannya tergeletak buku harian ibunya yang bersampul kulit usang. Ia tidak lagi membacanya dengan amarah atau kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Perjalanan yang ia lalui begitu berat dan menyakitkan. Ia telah jatuh ke titik terendah, kehilangan segalanya, dan dipaksa untuk bertarung sendirian. Namun dalam prosesnya, ia tidak hanya merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki, ketangguhan yang diwariskan dalam darahnya. Kekayaan yang ia miliki sekarang hanyalah alat. Warisan sejatinya adalah kemampuan untuk mengubah keputusasaan menjadi harapan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, bukan karena takdir atau keberuntungan, melainkan karena ia sendiri yang berjuang untuk menyibakkan kegelapan. Dan cahaya fajar itu terasa begitu hangat dan indah.